yuk kita naik mobil sama-sama, nyetir Ongki, aku Mer, Ongki, satu lagi siapa gitu di mobil. Pengennya catatan si Bayu itu cuma Menuke. Ya. Si Ongki itu pengennya Menuke. Walaupun di situ jadinya sama Mary Melina kan. Dan kesal banget waktu itu sama Harry Dunsah. Gimana bisa ketemu sama seorang Mike? Bilang ini ada penyanyi white lain, aku cuma lihat aja, aku juga nggak mau ngelihat terlalu ada banyak gondrong-gondrong lewat. Hal yang inilah mungkin jodoh ya. Iya. Aku berpisah sama dia, terus Mike pas datang ke Indonesia lagi ngobrol-ngobrol, terus aku ketemu gitu. Wah, kayak sangar gitu. Sangar ya? Padahal baik ya. Emang sangar enggak? Sangar kamu? Tatoan, maksudnya sama lah, sama tatoan, ya kan? Very sweet orangnya. Very sweet. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini idola saya, Mbak Ayu. Apa kabar Mbak Ayu? Mbak Ayu Azhari. Terima kasih Mbak Ayu udah bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Thank you banget. Mbak Ayu apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Bersyukur. Luar biasa, saya kayak gimana gitu. Iya, alhamdulillah aku juga senang. Tapi kayaknya belum pernah ketemu, tapi dekat di hati. Karena sekarang ada medsos kan. Ada medsos, kita sering ini ya, komen-komen. Mbak Ayu, ini saya jadi kemarin ini abis bikin podcast sama Mas Ongki, terus Kang Dede. Jadi banyak yang minta Mbak Ayu untuk di podcast ini. Jadi kalian itu adalah idola kita di zamannya. Dan wow, luar biasa gitu. Jadi kita akan ngobrolin itu nanti ya Mbak. Oke. Nah, tapi sebelumnya Mbak, boleh nggak saya nanya dulu. Ayu Azhari itu siapa sih Mbak? Sebenarnya apakah anak orang kaya? Apakah ternyata berjuang untuk menjadi kaya? Apa? Aku itu sekarang pun kadang-kadang, aduh kok tahu udah di sini ya gitu. Masih belajar juga. Oke. Jadi dari kecil itu keluarga aku tidak pernah, khususnya ya, bapakku itu nggak pernah ngasih tahu bahwa latar belakang kita ini kita dibiarkan aja tumbuh lepas, bebas. Berapa bersaudara Mbak? Dari ibu sama bapakku itu berdelapan kalau nggak salah. 8 bersaudara? Kalau nggak salah ya, aku hitung dulu ya. Aku lupa, bisa Rahel, lupa. Adik kakak. Ibra, Abduh, Hajar, Tia, Sarah, Rama, Lukman, berdelapan. 8. Karena aku ada keluarga dari ibuku, satu ibu lain bapak, kemudian ada dari bapakku, satu bapak lain ibu. Jadi aku bingung, waduh ada mix berapa. Jadi ya, jadi keluarga besar. Keluarga besar, alhamdulillah. Oke. Dan dari kecil itu dilepas aja gitu, bebas. Oh iya? Nggak terlalu dikungkung, sekolah-sekolah. Mau ngaji juga boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu. Oh gitu? Iya. Jadi demokrasinya bebas banget ya? Bapakku agak membebaskan gitu, latar belakangnya. Iya, moderate. Latar belakangnya mungkin karena dia ininya Muhammadiyah gitu ya. Oke. Kemudian ibuku itu lahir dari tradisional. Ibaratnya orang NU lah gitu. Aturannya. Jadi itu di antara dua aturan. Jadi aku yang lebih keras aturannya, maksudnya bukan keras ya. Lebih kreatif sama peraturan tuh lebih ini gitu, lebih. Nggak terlalu, dibebasin aja, bebas. iya, bebas. Cuman bapakku memang agak keras masalah disiplin kebersihan, ke kenyamanan atau keamanan, disiplin itu kebersihan, keamanan. Jadi safety itu penting, kayak keluar itu papa tuh ya? Nggak boleh, iya. Kalau harus sekolah, harus jadi dokter, harus jadi apa? Bukan gitu ya? Karena dia anaknya banyak dan sudah lebih besar dari kami. Jadi dia tahu, sepertinya udah pengalaman, anak itu nggak bisa terlalu dipaksakan atau dibikin jadi produk, harus begini, ternyata harus dibebaskan. Ada anak yang kemampuannya segitu, tapi dia, itulah dia. Dan ada anak yang
ada ininya hebat gitu. Tapi semuanya buat bapakku anak itu spesial. Mbak Ayu memberlakukan gitu juga nggak sama anak Mbak Ayu? Belajar seperti itu. Memang anak-anak sekarang lebih beda lagi ya. Lebih beda lagi memang. Lebih punya kita. Suara. Itu satu, dan mereka lebih tahu apa yang akan dilakukan. Semua Mbak. Iya. Ada yang lebih matang dari umurnya, kita kaget juga. Anak-anak yang lahir begini-gini nih anaknya. Iya. Udah lebih pintar karena informasi dan saya aja kalau mau ngapa-ngapain minta dia. Betul. Betul. Iya. Terus jadi ya diikuti aja, kita mengimbangi, yang penting bisa kita bina dan memberikan arahan itu aja. Nah, pas Mbak Ayu mulai ke dunia entertain, awalnya dari mana tuh Pak? Apakah film, apakah nyanyi, apakah perlombaan, ada yang kayak gitu? Kayaknya aku dulu pernah ketemu almarhum Toro Margen itu, dia ngundang aku. Toro Margen, iya saya tahu, dia senior banget kan, orang teater. Iya, dia ada asistennya namanya Mas Udin. Mas Udin, Aku inget nama panjangnya, nggak tahu siapa. Nah, mereka itu lihat aku di cover majalah Vista atau apa. Berarti Mbak dari model? Sebenarnya jadi model juga nggak sengaja. Lagi nganterin temen foto-foto, aku ikut di foto aku dimuat jadi di cover gitu. Nggak dibayar dong? Kalau bayaran aku, nah itu dia, aku orangnya nggak terlalu mikirin uang, tapi kayaknya dibayar juga, temen nggak inget berapa gitu. Nah itu temen namanya Dewi, dia difoto sama fotografer. Terus aku nggak tahu dia akhirnya jadi model juga atau enggak, aku nggak begitu ingat, tapi dia juga modeling. Sekarang DJ kalau nggak salah. Umurnya di atas aku gitu, sedikit sebayaan kakakku. Dia modeling, aku masih SMP kalau nggak salah. Iya. Terus tahu-tahu tiba-tiba jadi. Terus lagi foto-foto, aku ikuti foto juga ya Dija, katanya. Oh ya udah, terus aku foto-foto, pakai bajunya juga baju yang kita pergi itu. Bukan yang ada proper. Iya baju biasa gitu. Terus di make upin gitu. Terus udah diri di situ di selancar air, apa kayak windsurf atau apa namanya. Dah ya udah nggak pikir apa-apa, di foto ya udah ntar mau dong fotonya gitu kan. Atau aku ditelepon sama wartawan muda gitu, namanya Adi Masardi. Adi Masardi, Diwawancara, diajak ngomong, tahu aku jadi cover girl. Jadi nggak ikut yang ajang ya? Enggak. Jadi yang pemilihan girl. Itu enggak ya? Jadi dibilang langsung ya? Iya, dibilang wajahnya gabungan dari beberapa artis yang udah terkenal gitu. Ada Marini, ada Widiawati, ada Sugianto. Ada Widiawatinya, ada Marini, ada. Ada siapa lagi gitu, aku nggak begitu ingat, tapi wow. Jadi artis, aku nggak mau takut terkenal gitu kan. Tadinya gitu? Malah bukan yang kepengen jadi artis awal. Aku tuh anak orangnya childish, masih kayak anak-anak gitu. Seneng main berarti? Iya. Terus nggak lama aku dipanggil sama Toro Margen untuk filmnya almarhum Ratno Timur. Dia kan produser di Duren 3 sana. Filmnya apa judulnya? Aduh, Marni pembunuh berdarah dingin. Senjata pakai apa gitu kan? Ini jadi action dong. Kayaknya, tapi filmnya itu aku diminta untuk, biasanya mereka bikin foto-foto dulu kan. Terus bapakku yang hubungin karena Mas Udin ini ke sana ketemu. Karena bapakku yang minta ya aku datang aja, tapi aku tiba-tiba ya nggak apa-apa coba gitu. Pas mau nyoba-nyoba gitu, di foto tahu besoknya ada di koran-koran gitu di pinggir jalan. Wah. Zaman dulu kan belum ada medsos kan. Tapi happy nggak pada saat itu? Enggak, aku kaget dan malu. Malu lah. Malu. Aduh, aku diliatin orang jadi tahu gitu kan. Sementara aku kan masih jalan naik bajai, masih main-main di Jalan Sabang situ. Emang tinggal di mana dulu, Pak? Aku ikut kakakku kadang-kadang di Tanah Abang, Tanah Abang 2 situ, atau di Pasar Minggu bolak-balik lah gitu. Terus, aduh, aku ini aja kaget-kaget gitu. Terus aku bilang, bapak nggak mau, aku main film, ntar aku malu gitu belum. Aneh ya, kirain pengen gitu. Kayaknya zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang pengen. Iya, orang sekarang pengen keren gitu karena medsos kan, mau tampil, mau eksis. Iya, narsisnya keluar ya. Aku tuh kayak yang, aku nggak siap gitu kan. Terus akhirnya aku nggak ikut tuh, aku ngilang aja, nggak mau gitu. Tapi udah dirilis sama dia. Oh, udah keluar tapi kan? Udah, akhirnya filmnya dibuat tapi aku nggak ikut karena memang akunya udah nggak mau gitu. Tapi nggak bilang nggak mau juga, hilang kasus aja udah. Untung sekarang nggak gitu ya, hilang kasus ya, maksudnya hilang kasus. Terus
aku masuk sekolah biasa SMA gitu. Terus ada callingan lagi. Gara-gara itu ada callingan lagi? Ada orang Garuda Film. Garuda Film, oke. Tapi sebelumnya juga aku udah pernah diminta sama anaknya almarhum Titin Sumarni. Oh, Titin Sumarni, iya. Iya, cuman aku kan, oh iya boleh, aku ikut aja. Tiba-tiba aku di make upin, dipakein mata satu. Dia mau bikin serial, mungkin kayak Star Wars gitu ya. Iya, pokoknya yang di make up aneh-aneh gitu ya. Di foto-foto aku seneng-seneng aja, tapi terus kalau udah mulai mau serius, latihan apa, males aku orangnya apa, seleng apa ya? Selengean ya? Zaman dulu dibilang ngocol ya. Iya. Aku orang ngocolan nggak betah, terus gampang ketawa gitu kan. Oh iya? Iya, jadi aku enggak deh. Terus ada kakakku, namanya Fetal Nurul. Oke. Iya, nggak usah gitu. Jadi ada backup. Ada backupnya dia, pokoknya jangan udah nggak usah kalau lo nggak mau gitu. Ya udah, jadinya aku nggak gitu. Santai-santai aja. Tapi pada suatu titik aku mulai agak remaja. Terus aku ikut kakakku, terus ada ini, terus aku diundang sama Mas Udin lagi itu. Mas Udin ini berperan ya? Mana nggak tahu tuh orang. Mas Udin keriting rambutnya. Terus Dija, kata dia, panggil aku Dija kan. Ini ada apa namanya? Sini dong ketemu Om Toro, mau ketemu katanya. Aku diundang ke Garuda Film di deket Kuitang situ. Iya, deket Kuitang. Kedateng, ngobrol-ngobrol. Aku orangnya pasrah aja, disuruh foto, dandan gitu kan. Pas jadi fotonya itu, aku diundang. Ini kita ada film, Akibat Buah Terlarang. Oh, saya tahu filmnya. Sama Chris Salam kan. Iya, Chris Salam. Nah di situ tuh aku lihat udah ada calon-calon lain. Ada Nurul Arifin. Oh, Nurul udah main di situ ya? Udah, ada Ria Irawan. Terus di sebelah sana ada produksi lain, Meriam Belina gitu. Kayak ada casting-casting perencanaan. Terus pas aku datang lagi kok foto aku ditaruh di situ, di dua-duanya. Fotonya bagus banget deh, dari samping gitu ya, rambutnya diikat, jadi profile. Punya kayaknya aku, tapi nggak tahu di mana. Iya. Terus ada di situ gitu. Terus aku dipanggil, diajak ngomong. Aku bilang, aku sama tantenya tuh, Om Hendrik ada istrinya. Ada anaknya seumur aku juga, sebayaan gitu. Okay. Kecil-kecil, ada Linda, ada siapa yang udah jadi sutradara juga. Okay. Nah, Om Hendrik itu kasih tahu, pokoknya baik banget. Dia ada artisnya tuh Yesi Gusman. Oh iya, itu senior-seniornya Mbak ya? Ini. Terus aku bilang, ya aku namanya anak ngocol selengean gitu ya. Cuek apa minderan waktu dulu? Minderan sih enggak, orangnya. Oh, cuek juga berarti orangnya. Aku petualang, pengen nyoba, oke. Tapi kalau udah di situ terus enggak, hati-hati. Ada artis besar pada saat itu. Cuek aja. Terlalu, aku orangnya enggak gitu. Seneng tapi enggak terlalu kaget karena latar belakang keluargaku ada artis-artis juga gitu. Okay. Jadi santai aja. Nah, terus diminta, aku ya gitu deh, maju mundur nggak mau gitu kan, nggak aku ladenin. Iya. Tahu-tahu dia datang ke rumah orang tuaku. Oh, marketingnya jago di sana. Iya, Garuda Film tuh sangat familiar dan kekeluargaan. Jadi nggak kelihatan pengen ya, malah dikejar. Iya, nggak dikejar, dia kayak menemukan sesuatu dan harus dicoba. Iya. Mungkin dia juga ada seninya ya, bukan sekedar art ya. Zaman itu tuh kayaknya bukan sekedar bisnis dan sukses kayaknya. Terus hobi kayaknya tuh dia ada kesenangannya dalam buat film dan cerita. Betul. Terus ke bapakku kemana-mana, pokoknya sering gitu. Terus aku dia panggil lagi, aku ingat sekali ibunya itu, istrinya, tantenya, ada kata-kata, Ayu, opportunity tidak datang 2 kali. Iya. Kamu harus coba. Ini peranannya bagus sekali, kata dia. Tapi benar berarti ya? Akibat Buah Terlarang itu peran utama. Peran utama lagi? Iya, sutradaranya Frankie Rimpande, almarhum. Iya, saya tahu sama Chris Salam kan. Iya, terus Chris Salam udah terkenal kan. Udah terus ada beberapa artis calon lain, pemain berbakat semua. Tapi kepilih Bayu. Aku juga nggak tahu, terus dipanggil lagi, prosesnya panjang. Ada namanya brokers ya, zaman dulu tuh. Jadi ada mungkin yang dulu bioskop itu kan belum 21 ya. Belum. Tapi ada bioskop di Kalimantan, misalnya siapa, di Medan siapa, betul. di mana lagi siapa dulu gitu. Nggak cuma satu. Nggak ada satu, 21 nggak ada ya? Nggak ada, tuh ada sampai sekarang jadi temenku, namanya Pak Paku. Paku terkenal, dia punya label lagu tuh Maheswara. Oh, Maheswara. Aku kenal dia dari kecil, dari remaja gitu, dari ABG. Karena film ada turnya ya, Iya. promosi. Ya, ada promo ada. Akhirnya terus
jenjangnya lama ini deh, ada pertemuan. Oh, bukan cepet ya? Enggak ketemu ya, kekeluargaan gitu. Ketemu sama istrinya Om Hendrik, panggil, diajak ngobrol. Kemudian diundang lagi, ayo datang, Dija datang ya katanya. Terus datang lagi, ketemu beberapa pengusaha-pengusaha, ngobrol. Aku nggak tahu ngobrolin apa. Ternyata zaman itu tuh dilihat, nih orang feng shui-nya bagus nggak? Oh, ada gitu-gitunya ya? Katanya. Ada gitu-gitunya. Setelah itu aku baru tahu. Jadi emang nggak fair sih industri ini. Terus ya kan? Tapi dulu kan feng shui, kalau sekarang kan follower. Mungkin. Terus aku juga nggak tahu, aku taunya belakangan. Ngomong-ngomong, oh broker tuh perlu, oh nih feng shui-nya kurang bagus atau ada sih sampai sekarang masih ada. Ya, aku nggak begitu ngerti. Terus aku akhirnya dengan mulusnya main di film Akibat Buah Terlarang itu di kontrak. Tetapi karena itu aku umur berapa? SMP, pas masuk SMA. Wow, umur 16 tahun lah ya. Ya, antara 15 kayaknya. Terus udah gitu si siapa namanya? Ada filmnya Meriam Bellina. Meriam Bellina waktu itu baru dapat Citra. Noda apa ya, di balik cinta di balik noda. Bercinta Dalam Badai. Oh, Bercinta Dalam Badai. Main juga ya? Main. Iya. Jadi itu officially pertama kali syutingnya. Oke. Karena mereka punya kepentingan, oh ayo latihan dulu di sini di filmnya Toro Margen. Karena memang Toro Margen yang mau aku main, tetapi produser itu ada film yang akan dia produksi Akibat Buah Terlarang. Berarti sama Mbak Mer? Sama Mbak Mer. Jadi aku dikontrak langsung 2. Akibat Buah Terlarang dan Bercinta Dalam Badai. Boleh tahu nggak, Mbak? Itu gede ya, Mbak? Nggak tahu ya, kakakku yang ngurus. Aku lupa ya jumlahnya. Bener-bener zaman itu kayaknya gitu. Value-nya juga kan beda ya, mungkin. Aku lupa jumlahnya berapa. Tapi itu bapakku. Terus yang buat kontraknya kakakku yang nganterin. Kakakku almarhum meninggal kemarin karena COVID, namanya Fauzia Azhari. Terus akhirnya kontrak itu Bercinta Dalam Badai sama Akibat Buah Terlarang. Tujuannya supaya aku pengalaman dulu di situ, selesai terus syuting yang satunya. Ya ampun. Di situ jadi peran utama juga atau bukan? Pemeran pembantu utama, peran utamanya berarti Meriam lumayan Bellina. Banyak sih ini ya. Iya. Berhadapannya sama Mer, sama Richie Ricardo almarhum. Richie Ricardo. Zainal Abidin. Iya. Terus ada lagi yang jadi bapak kita itu almarhum Esbono. Oh, bapaknya Rini Esbono. Iya, almarhum bapakku bilang kumisan. Almarhum bapakku bilang, wow, itu aktor kawakan semua itu katanya. Semua, iya. Terus akhirnya syuting, aku santai aja pulang sekolah dari SMA 6 di Garden Hall situ ya. Zaman dulu ada Garden Hall. Garden Hall. Iya. Terus ya dijemput SMA 6. Sebelumnya SMA 8 pindah SMA 6. 6 itu 7 9 6 ya? Iya, 70. Sorry. Terus di situ antar jemput gitu kan, sekolah, syuting. Wih, mobilnya anak SMA udah main segala, pasti ngetop putih abu-abu. Sebelumnya udah ada juga tuh. Jadi iklan apa Kodak ya? Zaman dulu. Tiba-tiba gambar aku ada di Blok M, alamat ntar anak-anak pada lihat. Temen-temen. Aku orangnya tuh, ada gambarku di situ. Bangga sih. Malu aku. Karena aku seneng apa? Iya. Seneng main ya. Terus udah gitu, akhirnya syuting ada pengalaman syuting yang lucu itu. Waktu syuting sama Toro Margen dan Mer, aku nggak begitu kerasa karena kan aku peranannya juga jadi adik. Terus Toro Margen itu kan aktor dulunya, jadi dia kasih tahu contohin. Ya aku jalanin aja gitu. Kalau aku lihat filmnya sekarang, wow, lumayan juga gitu. Ya? Maksudnya untuk pemain baru, maksudnya ya santai aja gitu. Terus waktu syuting Akibat Buah Terlarang, mungkin di situ juga banyak penolakan dari semua pihak karena sudah ada. Menurut aku, analisa aku sekarang, karena aku belum berpengalaman kan, dan peranannya peran utama dan berat. Tapi lingkungan sih mendukung ya. Cuma waktu aku latihan pertama adegannya panjang. Baca skrip, aku bacanya kayak baca skrip terus sama latihan dikasih blocking kan, sama Chris Salam. Lucu deh pengalamannya, aku bacanya kayak anak SMA baca, kayak kita lagi di kelas baca skrip.
Semua main lihat-lihatan. Kesel kali ya? Nggak kesel. Kok baca? Ketawain kali ya. Aku pikir buset deh. Bocah banget sih. Iya. Baca aja semua udah pada waduh gawat nih gitu. Akhirnya dengan kesabaran Frankie Rempande almarhum dan tim pendukung ya ada Art, kameramen, terus Chris juga akhirnya bisa dan bagus alhamdulillah gitu. Jadi memang zaman dulu itu industrinya beda, lebih ada kayak yang lebih berpengalaman, ngayomi, yang baru gitu sih. Tapi yang membuat Mbak naik, itu kan banyak tuh Ayu Azhari. Tapi begitu menjadi idola para anak muda dulu, itu di catatan si Boy pas pertama keluar. Padahal Mbak waktu itu udah banyak filmnya kan? Udah ada akibat buah terlarang, akibat buah terlarang ya. Terus ada yang tadi, pas catatan si Boy kok meledak banget sih? Itu tahunnya sama nggak sih? Jadi gini, aku tuh baru main film Akibat Buah Terlarang, aku ketemu almarhum Teguh Karya di premier. Teguh Karya? Iya, di premier aku itu. Ketemu, karena memang dia bagian dari Garuda Film juga. Dia panggil aku, mau nggak jadi pemain film yang jago gitu kan? Oh digituin Mbak? Aku bilang, mau om gitu kan. Kamu datang ke dia ada produksi cap ikan atau apa gitu. Akhirnya aku datang ke sana, ketemu, aku di foto-foto gitu. Ya udah, aku sih santai aja, pulang nggak mikirin apa-apa gitu. Akhirnya aku dipanggil sama beliau. Dia ada produksi 5 film. Filmnya itu ada Ibunda, Telaga Air Mata, apalagi pokoknya 5. Iya, tapi sutradaranya ada sutradara baru semua nih. Ada almarhum Buce Malawau. Iya, Buce Malawau apa siapa udah gitu. Terus Teguh Karya, terus ada aku lupa ada beberapa. Ya. Ini ada beberapa film. Mau yang mana kamu? Yang ini, karena dia kan tahu aku peran utama. Terus ini peran utama semua, tapi ada peran nggak gede, tapi aku yang direct. Aku bilang Om aja yang direct, aku nggak apa-apa peranan kecil. Oh malah kau milihnya itu ya? Iya, aku nggak tahu ya, orangnya dari dulu tuh apa selalu Ibunda. Ibunda, Oke. Dan aku peranannya di situ main jadi orang yang udah lebih dewasa dari aku, udah punya anak, jadi istrinya Alex Komang gitu. Aku enjoy aja di situ, ada Ria Irawan, ada Titi, almarhum Tuti Indra Malawan, ada Mbak Nini Alkarin. Banyak pemainnya. Terus aku bilang enggak deh, mau Om aja. Aku pengen di direct. Ya udah. Akhirnya aku main itu. Di film-film lain ada Ibunda sih dapat film terbaik kalau nggak salah. Aku ya pendukung aja gitu. Terus pada saat itu aku terus di situ diundang untuk latihan, ikut teater. Jadi dibina lah. Aku nggak terlalu lost gitu ya, nggak lost, diajarin juga. Tapi aku masih doing modeling. Iya. Ada namanya Belantika Model Agency. Aku sering foto-foto kalender, iklan. Iklan juga nggak terlalu. Zaman dulu ada foto kalender. Kalender apa misalnya Vitasimin atau apa tuh namanya Nippon Denso apa gitu. Zaman dulu ya, sekarang kan udah nggak ada. Zaman dulu tuh ada kalender di tanah. Iya benar, tahunan gitu ya. Sekarang udah medsos. Terus udah gitu, rambut aku nggak apa-apa ya, nggak keluar-keluar. Terus aku itu jadi model juga jarang dapat job yang benar, karena aku cantik juga nggak cantik, bukan cantiknya. Cantik lah, bukan, maksudnya bukan tipe yang wih cantik banget gitu, enggak. Orang harus nggak cantik tapi ngangenin ya. Nggak tahu. Aku juga nggak merasa cantik gitu kan. Iya, oke. Terus aku nggak seperti yang lain-lain. Ada temen yang aku bawa laris banget langsung. Aku tuh sering bawa orang, jadi aku ajak temen. Ada almarhum Yana Zain, teman sekolah, aku ajak jadi model terkenal, dia jobnya banyak banget, aku udah dapat kerjaan gitu, dia terus, tapi aku nggak iri, santai aja gitu. Ada siapa aku ajak dia jadi terkenal, jadi pokoknya aku nggak sebut nama banyak deh, ada. Berarti tangan dingin. Aku maybe I'm campaigner, mungkin aku orangnya kalau campaignin orang. You can make something start. Cuman aku juga nggak iri, ada temen, yuk liatin deh tuh katanya. Dia loh yang bawa uangnya sekantong loh main film, dapat honornya karena filmnya booming gitu. Kenapa nggak bikin agensi aja sekalian? Enggak, itu agensinya temen aku. Aku juga support dia sampai punya kantor, punya apa gitu. Aku sih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku santai aja, aku masih latihan di tempat Pak Teguh dan
aku kerja seadanya gitu kan, doing what I can do, santai aja, happy aja gitu. Terus aku juga nggak merasa cantik, nggak apa-apa, dia memang mungkin di kamera lebih lebih fotogenik atau kamera jenik. Bukan, zaman itu mungkin maunya gitu ya. Aku mukanya bulat, round face, ini kadang-kadang harus ini. Terus ya jelek juga enggak, tapi mungkin unik aja gitu. Jarang lah. Cakep syukur, jelek masa iya? Iya, pokoknya nggak terlalu inilah gitu. Santai aja, aku orangnya bawaannya ini aja. Iya. Happy aja ya? Nggak ngoyo, nggak ambisius, udah happy aja. Terus aku di tempat Pak Teguh latihan terus kan. Tapi terus aku jalan-jalan ke Amerika. Aku ketemu Pak Ram Punjabi di airport. Berdua adik kakak. Padahal nggak ada kerjaan ya. Aku panggil, Pak Ram. Aku padahal belum pernah main film sama dia. Apa udah gitu? Aku nggak tahu ya. Kenalan. Ada Ayu Asari, kata dia. Iya. Terus sudah gitu, kita ada lagi bikin film. Oh iya, film apa Om? Gitu. Pak, apa manggilnya Om? Aku dulu ya. Terus zaman dulu kayak kita manggilnya Om semua atau gimana? Iya. Belakangan Pak aja formal kan. Terus udah gitu, beliau sama adik kakak tuh pakai jas rapi. Aku sama siapa lagi di airport ketemu. Dia bilang, kamu nanti di sini ya, katanya. Aku sama teman-temanku di LA banyak kan anak-anak muda yang di sana. Terus diundang, datang ya kalau mau casting. Mau dong, aku bilang. Casting, katanya aku dipilih sama sutradaranya. Filmnya itu Java Burn. Film apa? Film Indonesia? Film Amerika sama Indonesia kerjasama. Iya. Java Burn, sutradaranya Bob Chappell, pemainnya ada siapa aja gitu. Aku mix gitu American ini. Iya. Artis Indonesianya yang main peranan Asia itu tidak ada orang American Eurasian gitu. Siapa namanya, udah pernah main gitu. Ketemu aku, jadi aku yang dipilih. Jadi yang dipilih peran utama? Perempuannya. Terus, aduh ini dia maunya kamu, tapi kamu gini ya, dia udah tahu aku orang agak selengean dan nggak pedulian, terus susah diatur gitu kan. Suka error aja gitu. Suka-suka aku gitu. Terus akhirnya syuting di Semarang. Semarang. Nah itu aku bolos dari tempat Pak Teguh. Lagi persiapan film Pacar Ketinggalan Kereta. Pacar Ketinggalan Kereta. Tahu. Zaman itu. Tapi bukan Arini ya. Bukan. Lagi persiapan itu aku ngilang-ngilang aja ke Semarang. Semarang tuh total banget, sebulan ya udah sebulan aku di sana. Syuting. Artinya sama pemain-pemain Amerika, ada salah satu yang jadi suaminya Cyndi Lauper, David Thornton. Oh iya, sampai sekarang masih jadi suaminya nggak? Masih. Aku baru ngeliat itu dia lulusan Yale. Kenal. Yale University atau apa, makanya aku sering ngobrol sama dia. Cuman aku juga nggak pedulian, mau orang Amerika, mau lu siapa, bodo amat. Kalau galak, gue maki-maki balik gitu. Aku orangnya nggak pedulian. Galak juga ya berarti. Nggak pedulian aja. Masih betanduk ya karena anak ABG. Nggak peduli aja. Tapi baik sih, semua supported gitu, support. Ngerti gitu, anak baru gede lah gitu. Itu tahun? 8 berapa ya itu? 87 apa 88 gitu. 87 88 lah, kurang bagus lebih. Bagus nggak? Booming nggak filmnya pada itu? Nah, film itu lumayan sih. Aku pergi kemana-mana tuh, zaman blockbuster, videonya ada di Perancis ada, di Amerika ada. Tapi mungkin semestinya film itu sutradara bilang itu kerjasama sama salah satu produser Viacom atau apa. Tapi abis itu diambil alih apa, aku nggak ngerti. Itu sama sekali belum main Catatan Si Boy ya? Barengan. Jadi aku syuting Catatan Si Boy, sama itu tuh sebenarnya aku bolos dari tempat Pak Teguh. Siapa yang ngambil pertama ke Catatan Si Boy? Jadi gini, aku itu lagi di tempat Pak Teguh, ikut program dia latihan. Kungfu lah pokoknya. Gitu juga ikut. Latihannya kayak di kungfu lah, ditempa mental banget gitu. Terus ya zaman itu ada Nasri Cepi. Iya. Undang Boldun main film, peranannya Nuke sama Marwan. Kebetulan aku kenal Marwan di produksinya Pak Teguh juga. Marwan Al-Katiri. Main film itu, ngumpet-ngumpet aja, nggak ini gitu. Tetap latihan tapi tersyuting gitu. Terus ada satu lagi film yang sama bule ini. Yang sama itu aku main juga, aku nggak bilang, aku pergi aja syuting gitu. Nah terus
nanti balik lagi gabung ke yang persiapan film Pacar Ketinggalan Kereta. Jadi film Catatan Si Boy itu aku ambilnya pada saat aku ikut masih dalam program latihan di tempat Pak Teguh. Dan pada saat itu ada almarhum Arifin Senur pernah undang aku untuk main film lain. Dia mau casting. Padat banget ya, tetapi antara sineas zaman itu tuh ada kode etik ya mungkin. Dia bilang, aduh saya nggak bisa ajak kamu karena kamu lagi di program sama Steve, kata dia. Jadi aku nggak bisa, kata dia. Nggak jadi. Oh ya nggak apa-apa. Kamu lagi di program di situ, terusin aja. Tapi aku bandel nih, aku syuting Catatan Si Boy, aku syuting dia yang sama orang Amerika itu, jadi nggak ini. Tapi ternyata zaman dulu itu industrinya memang sesama sineas, mereka benar-benar punya dedikasi, punya ini ya, dan punya ada untuk regenerasi, dia ambil orang dibina untuk nerusin gitu. Jadi aku ingat almarhum Arifin Senur bilang, aduh kamu ternyata lagi di ini sama Pak Teguh. Jadi DP respect. Dia bilang, enggak, kamu belajar di situ dulu. Ini nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai bisa syuting sama saya juga gitu. Gini Mbak, pas pada saat Catatan Si Boy, ini banyak yang nanya soal Catatan Si Boy. Mbak itu jadi nuke di situ. Nuke itu. Emang benar Mbak itu adalah senior ya daripada mereka? Ongki dan Dede. Karena kan saya udah iya. Mungkin kalau Dede udah senior, ibunya kan memang udah lingkungan artis ya. Tapi sama-sama baru lebih senioran. Aku sudah punya pengalaman dan mungkin udah dikenal ya karena filmku udah beberapa peran utama. Ada sama Berry Prima, film Preman. Sudah main film Warkop. Iya. Yang di situ mereka bilang ada seniornya, ada Ayu, ada Mbak Mer. Kita bilang, ada gitu. Ida Kusuma. Iya. Nah waktu syuting film itu, berapa hari tuh waktu syuting? Nah syutingnya aku nggak tahu berapa hari, tapi ada beberapa lokasi sih. Ada rumah, ada pergi ke mana namanya, Malingping ya. Oh Malingping. Lucu, kita naik mobil sama-sama, nyetir Ongki, aku Mer, Ongki, satu lagi siapa gitu di mobil. Jauh banget dulu kita sih. Kalian tuh kan syuting nih, booming. Kalian main nggak sih sebenarnya? Ada di luar syuting itu berteman nggak? Aku kalau sama Ongki satu grup agency sih. Jadi kantornya di situ, Ongki rumahnya sebelah. Jadi kita selalu ketemu gitu, dan kadang-kadang doing modeling, dia ada, aku ada. Terus tapi setelah Catatan Si Boy kan Ongki ini banget kan, naik daun banget. Aku berjalan aja, masih tetap kerja juga, foto gitu. Dan di situ ada Sofia Lacuba, ada Betari Karlinda, ada siapa lagi ya, Ana Valiana, Sandy Harun. Banyak ya, Tamara belakangan ada. Emang juga ada ya, Tamara Blesinski, tapi nggak main Catatan Si Boy, tapi di satu agency ya. Namanya Iwan Belantika. Nah jadi setelah itu ya kalau aku sama Ongki masih ada inilah, masih temenan. Dan udah Ayu Azari udah terkenal, udah banyak, ada nyanyi juga ya. Nah yang paling menarik saya juga kaget ya, saya waktu kemarin nanya. Makanya saya nanya kan, sebenarnya dari nyanyi dulu apa dari film dulu sih? Aku nyanyi itu pernah di film pertama Billy J. Budiarjo. Billy kan waktu itu termahal loh. Dia isi soundtrack film di Akibat Buah Terlarang. Nah soundtracknya itu yang nulis liriknya kalau nggak salah Keri Salam. Terus di situ ada bagian suara perempuan. Aku dicoba, ya udah Ayu aja gitu. Berarti sedikit. Ya, jadi yang suara laki dan suaraku. Satu album. Zaman itu belum, tapi setelah itu ada. Nah itu di label apa tuh Mbak? Namanya apa ya? Lupa aku. Keluar satu album. Iya. Bikin video klip biasa dong. Standar. Ada iya. Manggung-manggung nggak? Ada. Aku sering manggung-manggung off air, acara-acara. Pertama kali nyanyi itu, aku balik dari Amerika. Aku diundang nyanyi di Departemen Kesehatan, sering rutin nyanyi. Terus ada pengalaman yang lucu itu, aku nyanyi di DKI. Aku bisanya lagu itu cuma lagu Dewi Yul. Iya. Nikah diriku yang gitu. Gimana lagunya, inget nggak? Terus aku nyanyinya lagu itu, aku udah latihan, udah siap, ada 2 lagu. Itu pokoknya itu aja sama lagu apa gitu. Terus tahu-tahu
pas lagi nyanyi itu tamunya banyak kan di depan. Ada Dewi Yull nyanyi juga. Pikir buset. Lagunya sama dong. Dia lagi terkenal lagu itu, aku nyanyi lagu itu. Aku lihat ada wajah-wajahnya itu, ada Mbak Christine, ada Dewi Yull, ada siapa. Terus aku, oke, mimpikah diriku, mimpi beneran nih nggak bisa nyanyi lagu ini ya kan. Pasti orang ekspektasinya Dewi udah nyanyi lagu itu. Iya betul. Aku udah latihan lagi, aku pikir bisanya itu aja, maksudnya yang hafal ya kan. Akhirnya. Terus aku ingat aku baru ada manggung, ada beberapa lagu, ada It's Now or Never. Oh, Elvis. It's Now or Elvis, Never, ya. Aku pikir udah nyanyi lagu itu aja. Bawain lagu itu akhirnya. Nggak tahu kenapa. Siapa yang pemain piano terkenal tuh yang punya? Di mana? Yang punya sekolah bukan? Oh, Purwacaraka. Purwacaraka. Oh yang main. Ya udah It's Now or Never nggak jadi itu gitu kan, ada di Yull. Oh ya udah, terus aku nyanyi It's Now or Never, aku lupa loh liriknya. Nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang tahu, aku lupa. It's very divine. Tunggu It's Now or Never, tiba-tiba blank. Apaan lanjutannya? It's Now or Never. Blank. Terus aku pikir, aku kayaknya udah berhenti aja, nggak usah gitu kan. It's Now or Never, gaya tetap dong. Lanjutannya apa ya Mas? Yang penting gaya, pede. Iya. Kalau lupa kan tinggal gini. Tunggu, terus dia bilang, lanjutannya langsung connect dong. Terus langsung inget. Orang udah pada nungguin dah. Kenapa nih It's Now or Never berkali-kali dipikir gimmick. Terus dia nerusin apa gitu, bisikin. Aku langsung bisa sih, udah ketemu ininya kan langsung, udah selesai, aman deh akhirnya aku selesai lagu itu. Cuman itu pengalaman aja, nyanyi pernah, tapi nggak ada yang tahu, aku lupa. Maksudnya. Karena sekarang juga saya lihat di Instagramnya Mbak Ayu tuh ini ya, apa namanya, keluarin lagu. Dan saya tahu Mbak Ayu juga penulis lagu ya sekarang. Kadang-kadang, udah lama sih beberapa kali pernah nulis. Saya tahunya penulis lagu. Pernah. Dan sampai sekarang masih membuat lagu sama anak-anak kadang-kadang. Iya. Ya kan? Bagus tuh Mbak. Saya seneng sampai sekarang masih produktif. Ada satu yang lagi yang mau saya tanya. Mbak Ayu kan menikah dengan seorang rockstar. Iya. Mike itu adalah vokalis dari White Lion. Itu grup pada saat zaman dulu saya SMA itu besar banget Mbak. Saya aja manggung bawain lagu dia. You're all I need. Kalau tak kamu tahu ya, itu jadi kita tuh semua pengen bawain When the Children Cry, right? Gimana bisa ketemu sama seorang Mike White Lion? Aku nggak tahu, mungkin jodoh ya. Ya lagi di mana gitu ketemunya? Temunya juga nggak sengaja. Aku nggak mikir mau nyari suami atau apa. di Amerika. Di Jakarta, ketemu di Jakarta. Iya. Dia lagi show apa gimana? Enggak. Ada temen. Bilang ini ada penyanyi White Lion, aku cuma lihat aja, aku juga nggak mau ngelihat terlalu. Ada banyak gondrong-gondrong lewat aku lagi makan sama bapaknya anak-anak, Yusuf, terus. Waktu itu masih sama yang. Iya, aku lagi ngobrol gitu, dibilang ada orang itu, semua pada nengok ke dia, aku nggak nengok loh, aku buang muka, aku takut suamiku cemburu. Iya betul dong, betul. Maksudnya, ntar aku ngelihat nggak sopan aja ngeliatin orang kan, aku nggak ngelihat, jadi aku nggak tahu itu yang mana, orangnya yang mana, terus aku cuma lihat orang gondrong-gondrong, terus Mike sih katanya rambutnya ternyata waktu itu pendek kan, cuma aku lihat bule-bule, cuman aku lagi ngobrol, aku pikir enggak, aku nggak enak kalau ikutan ngelihat gitu, aku orangnya cuma sekilas ngobrol lagi. Nah setelah itu ada salah satu orang yang biasa ketemu aku di film, dia kebetulan ada di grup itu, dia samperin aku. Aku lagi sama ini. Oh iya, terus si bapaknya anak-anak Yusuf, oh I know that White Snake, bukan White Lion. No, I like the song. Terus dia ngobrol-ngobrol. Ya udah, aku sih nggak terlalu tertarik sama gitu-gitu. Aku lagi fokusnya tuh waktu itu kerja dan urus anak-anak gitu kan. Lagi mau pindah ke Finland, ikut suamiku, lagi memikirkan apa yang penting buat ke depan ya. Karena anak-anakku mulai agak remaja, belum sih, masih kecil-kecil ya. Terus aku lagi syuting Jasmine. Oh Jasmine. Hari itu juga nggak sengaja ke situ, kunci mobilku hilang di lokasi. Jadi mereka harus jemput bawa kunci lain gitu. Jadi setelah itu makan di situ.
nggak tahu kenapa ya, memang aku lagi mikirin ke depan gimana sama keluarga aku itu, tahu-tahu terjadi sesuatu dan hal yang inilah mungkin jodoh ya. Aku pisah sama dia, terus Mike pas datang ke Indonesia lagi ngobrol-ngobrol, terus aku ketemu gitu. Akhirnya sering ketemu mungkin ya, terus jadi berteman sih, terus aku waktu itu ada masalah, tapi kan aku nggak pernah cerita atau apa, ada urusan keluarga atau apa, dan mungkin jodohnya selesai di situ dan Allah mempertemukan aku sama dia, dan ternyata Mike itu memang baik orangnya dan pas gitu sama apa ya, saat itu aku tuh nggak sesuai dengan itu. Kalau orang kan wah kayak sangar gitu. Sangar ya? Padahal baik ya. Emang sangar enggak? Sangar kamu? Tatoan, maksudnya sama tatoan. Ya kan? Very sweet orangnya, sangat ngemong dan lebih dewasa kan. Bisa ngomong bahasa Indonesia nggak deh? Enggak, sedikit aja, sedikit. Duh, susah kalau mau di podcast nih. Iya, bisa. Oh iya, sedikit mungkin, tapi nggak bisa bahasa Indonesia komunikasi. Tapi dia ngerti kalau kita ngomong apa. Oh iya, oke. Terus ketemu akhirnya jadi berjodoh. Gimana rasanya pas menjadi istri seorang rockstar? Buat Mike itu. Ini rockstarnya bukan rockstar Indonesia, rockstar dunia. Ya. Masya Allah. Jadi Mike itu kaget-kaget waktu di Jakarta kan, tiba-tiba infotainment, nggak ada privacy banget. Aku pergi ke kondangan. Di sana tuh nggak gitu ya? Di sana by appointment semuanya? Nggak tahu ya. Atau gimana? Kayaknya Mike itu orang yang sangat private. Oke. Private banget orangnya, dan dia kaget-kaget, wow. Kayak infotainment tahu sendiri dong, gerubuk-gerubuk. Udah kayak ke kantor KPK aja. Iya benar. Terus akhirnya dia nggak ya udah, have to get used to it. Akhirnya ya udah, daripada ngumpet-ngumpet bilang aja terus terang gitu. Ya udah, akhirnya sama-sama. Terus waktu aku punya anak Isabel, dia juga bingung, aduh gimana ini? Karena kalau anak kan privacy ya. Maksudnya harus dijaga privasi anak. Iya, harus. Tapi infotainment nih ngejar-ngejar terus mana anaknya. Terus Mike bilang mau diapain lagi, ini Indonesia, ya udah daripada kita di ini. Kalau Mike berarti mualaf? Alhamdulillah kita nikah secara Islam. Mike. Tapi Mike itu memang kalau masalah agama dan lain ya punya apa? Kebebasan sendiri. Ya. Kita nggak bisa, saya sebagai istri pun nggak bisa memaksakan atau bagaimana. Yang penting ya respect aja. Dia udah menikah secara Islam dan menikahnya di Jakarta. Iya. Terus waktu itu tinggal Mike itu di Amerika atau di mana? Mike di Australia. Australia, oke. Tapi terus pindah ke, dia kerjanya kan keliling kan. Iya. Terus waktu kita punya anak itu sih yang jadi apa namanya, bener-bener jaga privacy ya. Tapi terus ya mau diapain lagi, Indonesia memang kayak gitu. Akhirnya Mike have to get used to it. Like well this is Indonesia. Saya lihat soalnya ini vlog-vlognya atau ada yang pernah wawancara ke rumah gitu. Dia seneng sambel katanya. Ada ya. Bisa. Jadi Mbak Ayu malah masukin kebiasaan-kebiasaan Indonesia ke dia ya? Dia seneng masakan Padang. Oh iya makanya. Padang. Enggak yang di serve-nya bule terus gitu, enggak ya? Enggak selalu gitu Mbak Ayu. Aku tipenya juga bukan tipe orang yang men-serve. Jadi seimbang aja. Kadang-kadang Mike yang masak, kadang-kadang aku. Kamu bisa masak? Siapa Mike? Mike jago masak. Serius? Wah, saya enggak. Orang di sana kan bisa masak semua. Orang laki ya, pasti have to survive ya. Dan lebih family. Kayak dia bangun bond gitu ya sama anak. Kayak breakfast aku yang buat gitu, buat anak-anak. Dan latar belakang aku, bapakku juga orangnya sangat seimbang di rumah itu, masak dan bantu ibuku kayak gitu. Terus sempat kalau nggak salah Mike itu sempat keluar dari Whitesnake atau bubar atau bagaimana? Kayaknya waktu ketemu aku juga dia udah solo ya. Udah solo ya? Oke. Sekarang malah balik lagi. Sekarang atau gimana? Saya kan ikut posting kalau Whitesnake, yes. Iya, kalau musiknya Mike aku nggak terlalu ikut, tapi yang aku tahu kayaknya dia udah nggak, White Lion udah nggak lagi, tapi dia lagi bikin Songs of White Lion kayak lagunya dia sendiri ya. Aku nggak terlalu
on behalf ngomong tentang itu nggak begitu paham juga. Iya. Aku cuman taunya dia lagi mau tour. Kalau tour ikut sih? Pernah. Capek nggak? Aduh, capek banget. Sama anak-anak atau waktu itu? Enggak, waktu itu anaknya baru Isabel. Nggak ikut ya? Aku ikut sama bayi, aduh capek banget. Sama bayinya ikut? Isabel pas baru bisa jalan. Berapa ini tuh? Itu kan dunia ya berarti itu? Iya, di Denmark, terus di Germany, di kota-kota di Jerman, pergi ke mana lagi? Aduh ampun, tour Europe, terus pergi ke mana? Greece. Waduh. Italy, mana lagi? Bayu gue terus banget sih. Enggak sih, suamiku kan yang memang. Tapi kan ikut. Iya, terus kadang-kadang kalau yang darat, kadang-kadang di bus kan? Iya, naik bus tetap ya? Ada busnya juga, ada iya. Bus juga ada ya. Tapi kan busnya udah enak, Mbak. Oh iya, bisa tidur, kamar, bisa apa, iya. Terus, cuman ya, di hotel itu. Oh iya sih. Rockstar dong, kelilingnya kan, pemainnya kan bukan Mike aja, ada yang lain-lain, aduh. Nah, Mbak dari Mike itu, Mbak pernah ketemu musisi luar negeri siapa aja, Mbak? Yang halo, salaman lah gitu ibarat. Satu panggung ya? Satu panggung, salaman, dikenalin dong, pasti second dong. Siapa aja tuh yang pernah ketemu tuh? Banyak. Boleh gak tahu? Mike pernah di, apa namanya ya, kok aku lupa. Rock yang di Milan. Okay. Ada namanya, bukan Monster of Rock, apa ya, aku lupa namanya ada. Okay. Yang ngetop lah, yang top. Motley Crue. Motley Crue udah ketemu? Udah. Wow. Ada penyanyi yang Scorpion, oke. Itu gede-gede. Slash pernah ketemu juga? Satu panggung kan, Mike satu. Terus ini. Ngobrol gitu? Mereka ngobrol, aku di situ aja. Wow. Nggak terlalu apa. Di foto-foto nggak? Ada foto-foto, cuman Mike orangnya juga nggak suka ini ya. Iya, tapi kan, aduh, gila. Terus sama lagi. Terus. Cyndi Lauper udah ada dong? Cyndi Lauper aku nggak ada, tapi suaminya aja pernah syuting bareng. Suaminya ya? Terus David Thornton kan suaminya. David Thornton, ya. Terus siapa lagi ya? Sama rockstar misalnya kayak Van Halen Aku enggak, tapi kalau Mike sih pasti tahu. Cuman aku nggak pernah ngikut, yang nggak pernah ketemu. Gila. Cuman kalau pernah tour itu ada salah satunya yang zaman kita lah, kayak sih. Aku ngefans banget sama yang itu kan. Iya itu zaman Jadi pas ada, banget. aku ikut gitu. Jadi. Gila itu seneng banget dan keren banget. Tapi kan trailernya pisah-pisah ya, di belakang panggung. Cuman sebelahnya si itu gitu. Cuman waktu. Tapi bawain nggak sih Mike kalau nyanyi, bawain lagu di itu nggak sih? You're All I Need apa sih, bawain nggak sih? Bawain kadang-kadang. Itu lagunya Mike sendiri kan? Iya, Mike sama White Lion ya. Oke. Oh, enak ini banget. Aku juga nyanyiin lagunya dia. Bawain juga? Aku gabung sama lagu Jawa. Yang Ing Tawang, terus pakai You're All I Need, ada di. Oh ada? Ada ya di itu? Terus aku dulu sering off air kan kalau show sama Mike dibikin, karena aku sering diminta lagunya White Lion. Iya pasti. Jadi aku dibikinin versi klubnya. Oh ada, dibikinin versi Till Death Do Us Part sama You're All I Need. Lucu. Till Death Do Us Part, You're All I Need, terus sama itu apa namanya, When the Children Cry kan. Bawa rezeki juga buat aku lagu itu jadinya. Itu lagu zaman saya SMA, selalu bawa lagu itu gitu. Mau Mbak, saya bawain lagu itu Mbak. Iya. Kebetulan saya main gitar gitu kan. Wah gila, itu keren banget, cewek-cewek langsung pada gimana gitu. Padahal saya yang bawainnya. Gimana yang aslinya. Waduh, akhirnya. Buat bohongin cewek ya. Aku suka bilang sama Mike, kalau lagi berantem, lagu lu semua tukang bohongin cewek. Tapi nggak termasuk. Dan aku bilang. Dan saya pernah ngeliat ya, pas saya lagi jalan gitu, ngeliat mau berhenti, saya nggak berani. Lagi jalan, bawa tas. Mike? Atau aku? Mike. Lagi ngantar anak kayaknya. Sekolah di Kemang ya? Lagi jalan gitu, boys mau pulang kan jalan kaki gitu kan. Gue bilang, aduh cuman mau berhenti, saya nggak berani. Udah ntar aja deh, saya bilang. Dia sangat bapak ya? Dia sangat bapak, sangat family man. Iya, family man banget. Insya Allah. Nah terus kapan Mike di Indonesia? Kemarin aku baru ketemu Mike, kita baru ketemu. Aku di Finland, Mike di Denmark, jadi sering bolak-balik. Ke Indonesia kapan? Mau ntar ketemu? Dia tour selesai mungkin kayaknya setelah November. Setelah November. Ntar kabarin ya Mbak. Iya. Jadi bisa ketemu juga. Iya bener. Tapi itu Mbak, itu salah satu yang banyak yang ditanyain sama orang-orang. Satu masalah catatan Ciboy, Mbak itu menjadi yang gregetannya gitu, karena
orang semua support waktu di catatan si Boy ya. Pengennya catatan si Boy itu cuma Nuke. Ya. Si Ongki itu pengennya Menuke. Walaupun di situ jadinya sama Mary Melina kan. Dan kesal banget waktu itu sama Harry Dunsah. Itu bapaknya kalau nggak salah. Bapaknya Nuke, iya benar-benar. Itu kesel. Benar-benar. Nah waktu dicerita itu, Nuke itu ceritanya kemana sih Mbak? London kalau nggak salah. Ke London ya? Di yang kedua main lagi nggak? Enggak, tapi di cerita itu selalu ada Nuke. Ada terus Nuke, iya. tapi nggak main lagi ya? Enggak, aku waktu itu lagi sibuk lain juga dan kerja lain gitu. Itu di situ tuh banyak banget yang pengen Mbak jadian sama Ongki pada saat itu, kesal kan jadinya kan. Nasri Cepi sukses banget film itu ya. Terus tapi aku main film itu kayaknya mungkin karena Marwan. Karena aku kenal Marwan di produksinya Pak Teguh. Oke. Marwan Al-Katiri ya. Iya. Terus Mbak juga main di Tante Sonya juga bagus. Sama itu ya, sama temanmu ya. Almarhum ya, Chris Michael. Terus ada lagi yang, mulai nih, Mbak udah mulai ke sinetron. Iya. Nokta Merah itu film apa sinetron? Sinetron, kan? Tapi ada sinetron aku yang sama Dede Yusuf. Itu sinetron pertama. Sinetronnya apa namanya? Benang Emas. Oh, Benang Emas sama Dede Yusuf? Ada kemarin di Pariwarapa gitu, tag aku. Iya. Oh iya, oke. Itu booming banget tuh, Benang Emas. Ya? Sinetron pertama, iya. Nah kalau Mbak tuh main di Nokta Merah jadi siapa? Ambar ya. Didi tuh main drum, saya main juga tuh kalau nggak salah di Nokta Merah. Iya benar jadi. Itu satu film nggak sih? Ada mungkin ya sama Dina Lorenza ya. Iya. Pokoknya Didi Riyadi tuh dia main juga. Aku lihat ya, ada Teddy Syah ya kan. Terus apalagi tuh yang terkenal? Kalau itu sih ini deh, banyak banget sih kalau udah sinetron tuh. Mbak udah. Aku pernah main di Panji Manusia Milenium. Iya. Ingat ya? Iya. Jadi Nina Bobo itu aku seneng banget because bisa main jadi karakter yang apa? Iya, seneng banget dan apa? Tapi kok Mbak Ayu nggak pilih mana Mbak? Nyanyi? Ini yang kalau harus pilih nyanyi, film, atau sinetron? Semuanya buat aku menarik dan tergantung kesempatannya aja. Kalau untuk sekarang dengan waktu Mbak sebagai ibu rumah tangga juga apa segala macam? Nggak ada masalah sih, semua kan bisa diatur waktunya. Cuman kalau yang daily cast mungkin aku harus bicara, mungkin kita kalau kan sekarang musimnya beda, syutingnya setiap hari bukan tayangannya. Bukan sinetron gitu ya? Ada juga yang setiap hari kan syutingnya. Ya makanya yang waktu Mbak kan dulu weekly kan. Tapi ada yang menarik sekarang juga kayak web apa namanya? Web series itu treatmentnya kayak film. Nah itu web syutingnya series. Karena aku pernah main itu paling 45 hari. Iya aku pernah main yang di Malaysia. Apa tuh Mbak? Judulnya Keluarga Bahadon. Bahadon? Itu cerita Malaysia itu? Cerita film Malaysia, komedi, banyak dapat penghargaan kalau nggak salah di view.com. View apa ya? View.com. Pakai itu? Aku jadi orang Padang. Pakai bahasa Melayu gitu? Bahasa campur sih. Kayak gimana tuh Mbak? Aku lupa, ada bahasa Padang juga aku diajarin Rory. Rory tahu kan? Rory itu manajernya dia. Iya, Rory ya yang nemenin aku ke sana. Iya. Terus ada marah-marah bahasa Padang, aku Rory ini bahasa Padang, aku telepon dia nggak ikut kan. Terus dia kasih tahu, aku catat. Terus waktu lagi marah-marah aku ngomong, apa? Seorang Malaysia nelfon aku, ini artinya apa? Aku lupa, yang ngajarin Rory. Ya itu, makanya itu kan kayak gitu juga kan formatnya ada di TV, orang bisa pilih kapan jamnya, terus nggak setiap hari. Tetapi aku kemarin ada tawaran juga waktu aku di luar, syuting yang kayak gitu, daily cast untuk TV di Indonesia atau apa gitu. Ada ya? Ada beberapa kali, cuman aku waktunya belum bisa. Tapi berarti sekarang nih Mbak tuh masih tetap, ini kan kemarin ini kan lama, saya lihat berapa bulan, kita tuh janjian dari sebelum Christmas ya. Nanti ya Januari ketemu. Iya, gitu kan. nggak jadi Januari ya? Nggak jadi Januari kan. Mbak kan lama mahal tiketnya. Lama banget di luar, berapa bulan tuh Mbak? 3 bulan, 6 bulan. Iya kan? Bulan? Dari tahun lalu lah. Tapi kalau misalnya di sini ada film lagi? Aku sempat main kemarin Nokta Merah. Oh, aku tinggalnya masih di Indonesia. Ya, film. Tapi kan ada jalan-jalannya. Oh, sebenarnya waktu. Kalau ada prioritas. Semua kan kalau kerjaan bisa diatur ya. Bisa ya. Cuman anak-anakku sekolah di sini, jadi aku base di Indonesia. Oh, base di Indonesia ya. Nggak jadi masalah sih kalau masalah waktu. Semua bisa diatur ya. Tergantung Rory aja. Baik, berarti kalau sekarang masih ada tawaran film atau main film masih? Disesuaikan. Ya, kalau yang nyanyi. pas.
Nyanyi hobi aja sih. Tapi kalau ada tawaran manggung? Manggung sering. Sering ya? Lumayan lah buat apa? Buat hiburan. Iklan masih dong Mbak? Iklan mungkin ya kalau ada yang ini, kalau sesuai. Tapi ya kalau ada produknya yang mau, tapi siapa yang mau kan belum tentu ya kan. Mbak pakai jilbab kapan? Aku udah mulai pakai hijab itu dari tahun berapa ya? Kerudung. Mulai kapan ya? 2012 atau 13? Oh udah lama, lumayan ya? Iya, kerudung aja sih. Tapi ini lagi belajar, coba. Iya. Cuman mudah-mudahan istiqomah. Aku nggak pantas pakai kerudung, tapi tadi juga apa-apa. pas lagi Cobaan. Pas tadi WA ya tadi. Sebentar ya Fer, aku juhur dulu. Aduh Masya Allah. Masya Allah, Mayu. Tapi saya benar-benar terima kasih Mbak. Seneng aku. Ngasih waktunya buat saya. Karena banyak banget yang minta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Bisa mendukung anak-anak untuk terus semangat berkarya. Iya. Kreativitas. Harus. Aku juga buat anak-anak. Pokoknya anything. Tapi aku nggak paksain. Kalau mereka pas bisa, dia buat. Jadi kemarin kita pergi ke Rovaniemi. Di Kutub Utara. Iya, betul. Isabel pengen banget lihat aurora. Iya, dan kita lihat. Itu bukan di Skandinavia. Iya, di Finland. Kan? Di Finland. Terus di sana tuh pertama kita ikut huntingnya. Kita kan bikin itu juga video klip ada beberapa lagu aku syuting di sana. Di Rovaniemi ada kayak Northern Light. Tapi nggak bisa langsung ngeliat gitu, beruntung juga gitu ya, nggak semua orang bisa lihat waktunya pas. Iya, kita pergi tour yang rombongan hunting gitu kan, ada grupnya, nggak dapet, aku sampai berdoa kesian anak-anak gitu kan. Terus aku bilang, Bel kalau nggak lihat nggak apa-apa ya, tapi aku udah berdoa deh, mohon bisa lihat gitu. Oh, bisa? Bisa, jadi si Isabel bilang nggak Mam, yang penting aktivitasnya di sini menarik. Ada naik husky, ada naik husky yang ditarik gitu ya? yang diri muter gitu. Terus satu lagi aku tuh sampai nangis terharu waktu anak aku duduk sama Lennon, dia yang naik ini rusa reindeer yang Santa Claus. Rusanya beneran ya? Rusa beneran. Aku takut dia ngamuk atau apa. Dia ngamuk, dia itu kan nggak bisa dilatih. Dilatih ternyata. Baik-baik di sana. Manusia di sana, orang di sana itu namanya Lapland, budaya Lapland, Lappish culture. Mereka sangat menghargai, menjangan ini di rusa atau apa ya bahasa Indonesia? Deer ya. Karena mereka yang kasih kehidupan untuk kendaraan, untuk kayak kehidupan, ada kaitannya. Di sana tuh bahasa Inggris nggak sih? Oh, mereka semua bisa bahasa Inggris dan standar lah itu, tapi ada bahasa Finlandnya. Aku sampai nangis, sampai keluar air mata pas naik reindeer. Terharu loh. Kita biasa lihat Santa Claus terbang di dongeng-dongeng. Tiba-tiba aku di situ, salju, dan yang iniin anakku. Aku bilang, Lennon, I cried. Kenapa Mam? Kata dia, terharu ya kan, kayak it's on fairy tale. Iya, fairy tale. I think mesti coba deh kapan-kapan ke sana. Tapi itu buat umum bisa? Bisa, untuk liburan di sana. Dia mau. Terus kita sampai pasang ini alarm untuk aurora. Jadi nanti bunyi, auroranya keluar. Pas kita lihat nggak ada. Tiba-tiba keluar banget. Kita nggak pas di tempat jauh. Jadi cuman di resort tempat kita nginep. Kita jalan nyebrang, ya ampun. Oh, itu bisa dideketin gitu? Jadi kalau tempatnya terbuka dan gelap, nggak ada lampu, tuh kelihatan hijau banget. Jadi pas aku lihat, ya Allah. Itu kayak... Itu berapa lama sih gitu-gitunya tuh? Lama ya? Menari-nari gitu ya, hijau. Gitu kan, gitu. Kelihatan jelas gitu. Jelas, agak di atas gitu ya, dari udara. Kita tuh di sana kan danaunya jadi beku, kita di atas danau lihat. Jadi gitu, bukan kayak pelangi, beda lagi ya. Bukan, hijau. Iya, hijau terus kayak frekuensi gitu. Keren ya? Iya kan, keren banget sih. Kayak kita lagi show ada lampu hijau-hijau itu ya. Iya. Menarik banget. Jadi kalau Mbak tuh aktif juga di YouTube ya? Itu anakku, dia bikin juga YouTube-nya apa, Mbak? Di Azharis, tapi nggak rutin tayang. Di Azhari? Di Azharis ya. Di Azhari ya? Ya. Oke, kayak nanti dikasih Mbak di sini ya. Boleh. Lihat nanti nih. Seru lagi ngeliatin deh. Iya, jadi anak-anak juga buat, tapi
kita nggak punya tim yang ngurusin karena nggak rutin. Jadi yang edit biasanya kita aja. Tapi bagus sih bikin video lucu-lucu sih. Iya, terus jadi aku bebasin aja. Karena Isabel lagi sibuk, ya satu lagi sibuk, jadi nggak sempet ngedit. Tapi ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak dipaksain. Ya, aku juga gitu kok, anak-anak yang ngedit gini. Iya, seneng ya. Mereka aja semuanya kreatif sendiri. Ya? Percuma punya anak banyak, nggak bisa disuruh kerja. Mau senengnya. Mbak Ayu, terima kasih banyak. Aduh, terima kasih. Sudah waktunya buat kita. Banyak yang terhibur pasti di sini karena mereka banyak pengen Mbak Ayu kesini. Ya benar. Ternyata Mbak Ayu sangat baik meluangkan waktunya buat saya. Aduh, alhamdulillah aku seneng Ferdi ngundang aku. Dan mudah-mudahan nyambung terus ya silaturahminya. Ya. Kita bisnis, Mbak. Iya benar. Jadi ada pengalaman yang aku bilang tadi itu di film itu, di catatan Si Boy atau dimanapun. Aku belajar dari Frank Zagarino. Oke. Dia itu sama kru-kru di Indonesia sama yang diesel sama yang mana dia masih kirim postcard zaman itu. Dia bilang, tahu nggak Ayu, ini main film, kata dia. Filmnya sukses, paling setahun, 2 tahun, dapat uang juga kan, bukan untuk selamanya. Tapi persaudaraan dan kebersamaan ini harus dijaga. Jadi silaturahmi, keberkahan. Jadi aku tuh seneng, waduh kadang-kadang ketemu teman-teman lama gitu kan. Masih berkaitan. Apalagi kalau udah syuting lama, pas mau break tuh selesai syuting sedih ya. Nah bener. Terus ya Allah udah habis gitu selesai syuting. Tapi memang artis itu bukan bekerja sendiri, tapi teamwork ya. Teamwork lah. Iya, jadi sesuai lah manusia makhluk sosial saling mendukung dan memerlukan. Betul. Jadi memang ya aku mulainya seneng-seneng aja di film, dan sekarang kalau misalnya bikin apapun ya masih tetap sama moodnya, seneng-seneng aja, tapi mungkin bertanggung jawab dan bintang film sekarang. Ya, Masya Allah. Dan banyak yang bilang kemarin itu Ayu Azhari itu mungkin cuek, tapi begitu acting jadi. Ya, sampai bilang, tapi begitu acting gila. Padahal kayak nggak baca, kayak nggak ngapalin, tapi begitu aja. Acting. Mbak Ayu tuh jago. Masih belajar juga. Wah, hebat. Pekerjaan aktor itu ya belajar sepanjang masa. Pasti harus belajar terus ya. Belajar berjuang, gimana dapat kerjaan ke depan. Iya, karena habis kerja, habis itu pengangguran kan. Bener nggak? Bener. Makanya waktu pandemi, aku komen sama teman-teman, lah kita bukan udah biasa nganggur. Jadi ya, begitulah. Survive aja. Dan berkarya buat ini aja. Ya. Hidup. Ya, betul. That's what make you life. Jadi ya terus aja. Ada satu hal yang menarik, aku nyanyiin lagunya Hari Cahyono. Hari Cahyono, lagunya yang mana? Dia yang nulis judul anak sekolahan, dia nulis lagu apa banyak lah ya, Hari Cahyono itu. Dia punya lagu Rabakalali bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Kebetulan, iya. Terus ya lagunya belum terlalu dipromosiin. Okay. Terus aku bilang, karena ponakannya sahabat aku, Andy. Terus, ini lagu Jawa bagus, kamu ini nih, coba deh. Aku seneng kan bahasa Jawa gitu. Aku dengerin, aku nyanyiin Rabakalali, cuma emang belum dipromosiin. Ada di Spotify apa udah ada? Ada. Udah ada? Ada. Terus apa judulnya? Rabakalali. Rabakalali berarti ora bakal lali. Nggak akan lupa. Iya, terus Ari Cahyono udah bikin, Mas aku nyanyiin ya. Boleh nggak? Iya boleh dong. Aku ini iya harus, kata dia. Itu namanya ada harapan. Jadi apapun yang kita pikirkan, yang kita mau, harus kita lakukan dan realisasikan. Execute, right? Sukses, nggak sukses, diterima, nggak diterima. Yang penting kita udah ada harapan. Sudah kita bikin. Betul. Makanya anak-anak. Itu kapan? Itu bikinnya waktu pandemi kayaknya. Oke. Yang terbaru itu, bukan? Enggak, yang terbaru ada beberapa. Datanglah Sayang. Terus apa ya satu lagi? Gusti Allah Ora Sare. Ada yang mau saya masukin nggak ke caption? Boleh. Mana lagunya? Yang mana aja? Yang baru-baru aja kali terserah, ya. Terserah. Terus ada satu lagi. Nanti WA saya. Boleh. Biar saya kasih linknya. Iya, boleh. Karena sayang loh. Iya. Terus ada yang mau dirilis baru. Ramadan, buat tim Ramadan aja. Itu aja. Sama anak-anak. Itu aja. Klipnya belum jadi tapi. Nggak apa-apa, yang penting kan ada di GSP-nya. Iya boleh. Iya kan? Terus aku dibantu Mike sih banyak. Kadang-kadang teman-teman yang. Ada yang duet sama Mike? Ada. Hah, serius? Ada. Enggak.
Sorry ya. Pernah duet ya? Ada yang aku bilang tadi, You're All I Need. Ih, antara gue mau nyari. Nggak kelihatan kan? Ada video klipnya nggak? Belum. Dia marah-marah semua. Aku kadang-kadang karena kreatif suka iseng. Nanti anakku di gado-gado suruh nge-rap. Ada lagu gado-gado. Oh, ada. Terus Sean di lagu Dawet Ayu. Mike di lagu apa. Terus kadang-kadang anakku bilang, wah mama semua dapat giliran udah dikerjain. Oke Bayu, thank you banget iya, Bayu. Itu aja yang penting. Kalau kita bermimpi harus kita realisasikan. Tuh dengar ya. Mimpi Kenapa? Realisasikan. Kalau enggak hanya mimpi. Ya, kalau kita realisasikan berarti kan ada harapan. Ya, just. Yang penting punya harapan, itu aja. Ya. Menatap ke depan, ada harapan, berkarya terus, itu aja. Terima kasih Bayu. Terima kasih banyak. Thank you. Bayu, terima kasih. Sukses terus, sehat yang penting. Amin, sama-sama. Dan awet muda terus. Amin, sampai sekarang. Thank you banget. Anak-anak, Masya Allah. Semangat. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nih yang minta Ayu Azhari udah ada ya. Allah. Oke, thank you ya. Bye. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.